Hi all, welcome or welcome back. Balik lagi sama aku Ami, dimana aku suka sharing videos tentang planning, budgeting, reviews, dan terkadang vlog. Di video kali ini aku mau make my November bullet journal setup. Sebenarnya ini bukan bullet journal sih, tapi journal aku, karena seperti yang di video sebelumnya kalau teman-teman nonton, ini bukunya dia bukan dotted, jadi dia bukan bulleted. I don't know, can you still say this a bullet journal? But for me, this is my bullet journal. Dan ini buku biasa yang aku beli di KKV, sekarang namanya Awesome Store. Dan sebetulnya dia nggak ada cover apa-apa, tapi karena aku nggak bisa bedain depan sama belakang, kadang kebalik. Jadi sekarang di bagian depannya aku tempelin sticky notes warna-warni dan aku kasih tulisan Happy Planning. Jadi ini sebetulnya planner aku untuk social media dan juga habit tracker yang aku pakai sebelum aku taruh di dalam Google Sheets aku. Jadi kalau teman-teman sempat nonton my monthly reset for goals and habits, itu ada di dalam Google Sheets, tapi biasanya secara harian aku masukinnya di sini. Jadi ini bisa kelihatan di setupnya untuk bulan November ini. Ini warna-warna yang mau aku pakai. Ini semua dari Crayola Collection. Aku punya ini udah lama banget. Jadi kalau ada teman-teman yang tanya, mungkin aku bisa link cariin yang barunya di toko online. Tapi ini dulu aku beli online juga dari store di Bali kalau nggak salah. Dan ini juga aku beli juga udah lama banget. Aku nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Tapi kayaknya aku masih lihat barang-barang ini masih seliweran di internet. Jadi mungkin nanti aku bisa coba cari dupesnya atau mungkin tokonya. Ini aku belinya bukuku. Kalau mereka masih ada, nanti aku bakal link juga di description box. So let's just open the book. Oke, jadi seperti biasa, aku selalu mulai planner ataupun bullet journal aku dari tapi monthly dashboard. Dan untuk bulan November ini aku agak struggle untuk mikirin stiker mana atau dekorasi mana yang mau aku pakai. Meskipun tadi teman-teman bisa lihat ya, aku udah ngeluarin banyak warna yang warna-warna itu aku pilih karena itu autumn color atau warna musim gugur. Dan ini aku bikin judul yang cukup simple, November italic. Please excuse atau mohon dimaklumi karena aku memang gak terlalu jago untuk kaligrafi ataupun dekor-dekor, tapi aku suka untuk menghias planner ataupun journal aku. Makanya di YouTube channel aku ini aku kadang share ke teman-teman gimana cara aku menghias planner, bullet journal maupun work planner aku. Lalu setelah aku selesai bikin judul Novembernya, aku sibuk ngoprek-ngoprek stiker koleksi aku yang aku udah punya dari mungkin 5 tahun yang lalu. Ya, very vintage you can say. Tapi gitu deh, ini aku coba cari karena aku pengen memaksimalkan penggunaan semua stiker ataupun inventory produk-produk planner yang udah pernah aku beli. Dan ini aku coba gabung dengan sticky note yang aku juga beli di Awesome ini. Dan karena aku suka warnanya yang pasteli dan bisa dipakai untuk menghias, jadi ini aku tempel sebagai background untuk stiker yang mau aku pasang. Dan tau gak sih teman-teman, aku sebetulnya agak sedih karena ini waktu aku bikin November setup, aku tuh salah lihat kalender. Jadi kalau teman-teman lihat kalender aku di bullet journal setup ini tuh salah. Itu karena yang aku lihat kalender Desember. But don't worry atau jangan khawatir karena setelah aku selesai bikin videonya dan aku lihat lagi plannernya, aku baru sadar dan itu udah aku benerin sekarang. Jadi kalendernya di bagian tanggalnya tuh sekarang udah aku rubah. Begitu juga untuk di calendar spread yang nanti teman-teman bakal lihat. Oke, lanjut. Setelah aku bikin November covernya atau halaman depan dari bulan November, di sebelah kiri
aku bikinin 2 kolom yang mana isinya itu untuk top priorities atau prioritas yang mau dikerjakan di bulan ini, dan di bawahnya ada hal-hal yang aku kepikiran dan aku mau tindak lanjut atau mau aku kerjain untuk bulan berikutnya. Oh ya, tadi aku sempat bilang ya, ini planner aku untuk social media. Jadi semua yang aku tulis di sini lebih banyak berhubungan dengan kapan aku mau posting video apa yang mau aku posting, braindump aku untuk ide-ide video, ide-ide reels, atau hanya untuk menulis gratitude dan juga planning-planning yang gak ada hubungannya sama pekerjaan kantor. Mungkin nanti di video yang berbeda aku akan kasih lihat ketika aku menyiapkan atau mendekorasi my work bullet journal, my work planner. Tapi itu di video lain ya teman-teman. Oke, setelah 2 halaman depan selesai, ini halaman yang aku bisa bilang paling banyak menghabiskan waktu. Tapi seperti tadi aku bilang, aku sedih kalendernya salah. Bahkan aku bikin tanggalannya itu sampai tanggal 31 karena yang aku lihat di sebelah kananku itu kalender bulan Desember teman-teman. Tapi gak apa-apa, aku tetap jalanin aja. Dan ini aku cuma ngebagi pakai kalkulator gitu ya. Ini kotaknya ada berapa banyak. Jadi aku bikin ke kanan itu ada 8 kotak. Dan ke bawahnya juga 8. Jadi 8 kali 8. Untuk buku ini atau planner ini, satu hal yang aku perhatiin gitu ya ketika aku bikin monthly calendar, terutama antara halaman kiri dan halaman kanannya tuh dia gak segaris. Jadi makanya kenapa di halaman kanannya aku harus hitung ulang lagi supaya dia sesuai di 8 kali 8. Karena ternyata dia ada sedikit jarak, gak nyampe 1 kotak tapi ada jarak. Jadi kalau aku langsung terusin ya dia gak akan sesuai ya kotaknya. Makanya ini aku hitung ulang lagi supaya dia bisa 8 kali 8. Dan ya udah, aku tinggal habis itu garisin sesuai kebutuhan aku. Nah, kalender ini aku pakai untuk nulis semua scheduling video yang aku mau buat. Karena kan aku sempat bilang November ini aku mau bikin November festive month. Jadi sama kayak waktu aku bikin October festive month, tapi ini lebih banyak kontennya. Jadi aku bikin dari video yang long, ada juga short video, konten-konten aku di Instagram. Intinya ini kalender dashboard aku untuk tahu apa aja yang mau aku kerjain selama bulan November. Dekorasinya gak terlalu rumit. Jadi aku cuman setelah bikin kotak-kotak, aku masukin lagi bullets untuk naruh tanggal menggunakan warna yang emang udah aku pilih. Dan nanti di bagian bawahnya tuh aku akan bikin ada semacam notes bar. Jadi aku bisa catat apa aja yang mau aku tulis di situ. Tapi untuk keperluan social media ini, di situ aku tulisin hanya untuk subscriber dan juga follower aku untuk Instagram dan YouTube. Karena kan ini social media journal dan planner ya. Nah, ini seperti teman-teman lihat, aku ngasih tanggalannya salah, harinya juga salah. Tapi aku akhirnya udah ganti itu untuk yang barunya. Jadi bagian harinya aku pakein washi tape dan aku tulis ulang dengan gel pen warna putih ya. Lalu dekorasi simple menggunakan stiker-stiker yang aku punya. Karena bulan November itu cozy vibe, masih aku bikin autumn atau musim gugur. Jadi aku pilih warna-warnanya ada merah, kuning, coklat. Dan stiker-stiker yang aku pakai sih stiker apa aja yang ada di rumah. Jadi kalau teman-teman juga mau menghias planner kalian, gak perlu harus selalu beli stationery atau inventory baru. Cukup pakai apa aja yang kalian punya dan bahkan mungkin bisa gambar langsung. Cuman belakangan ini memang aku lagi gak terlalu mood untuk gambar. Jadi makanya aku banyak menggunakan stiker dan aku memang masih punya banyak stiker. Halaman berikutnya ini di sebelah kiri aku bikin project. Jadi ini sebelumnya aku gak bikin sih. Jadi ada kayak goal setting aku untuk project social media ini. Berapa yang mau aku reach untuk YouTube, berapa yang mau aku reach untuk Instagram. Dan mungkin kalau ada yang lain-lain juga aku bikin. Dan itu aku tempel notes yang aku punya. Biar ada perbedaan garis, tapi aku gak perlu bikin sendiri garisnya. Jadi aku cukup tempel dan aku hias sedikit. Jadi di halaman ini aku coba untuk tulis project-project apa aja yang mau aku kerjain dengan nomor referensinya dan
mungkin nanti ada informasi terkait kapan aku rencananya mau posting itu atau udah diposting. Tapi akhirnya ini aku pakai bukan untuk project aku karena ada project lain, jadi aku ikut masukin aja di situ. Kenapa aku ngelakuin kayak gitu? Karena yang project aku sendiri udah aku tulis di kalender tadi. Jadi menurut aku ini agak redundancy. Mungkin bulan depan tabel ini gak bakal aku bikin lagi sih. Karena akhirnya aku pakai bukan buat aku. Kalau teman-teman gimana ya? Mungkin gak semua adalah orang-orang yang buat konten kayak aku. Ada juga yang menggunakan plannernya untuk kuliah, untuk sekolah, untuk kerja. Kalau aku boleh tahu, teman-teman biasanya pakai planner atau jurnal kalian untuk apa sih? Sama nggak kayak aku untuk bikin rencana-rencana project atau kerjaan supaya nggak lost in thought atau kebanyakan pikiran gitu di kepala. Jadi semua aku tulis di kertas dan bahkan aku kadang tuangin lagi semuanya di digital planner. Halaman berikutnya yang selalu ada yaitu habit tracker, dan seperti biasa aku cuma nge-track 6 habit untuk bulan ini. Jadi yang pertama ada water atau berapa banyak aku minum air dalam sehari. Targetnya sih 2 liter ya, tapi mostly aku cuma bisa 1,5 liter per hari. Lalu ada juga target langkah 6.000 langkah, target tidur 6 jam sehari. Lalu target untuk tidak mengeluarkan uang, dan juga semacam tracker aku ketika aku melakukan YouTube uploads dan juga Instagram Reel uploads. Jujur Instagram ini belakangan lagi jarang aku sentuh karena simply just because aku lupa untuk take videonya. Mudah-mudahan nanti di bulan Desember aku bisa lebih rutin untuk upload IG Reels biar bisa dinikmati juga sama teman-teman. Lalu di bagian bawah habit tracker dan di sekeliling habit tracker aku cuma kasih hiasan simple aja, masang si stiker kelinci, sedikit dekorasi bunga. Aku coba samain dengan bulan sebelumnya, dan sebetulnya aku kurang puas dengan washi tape dan menggunakan Sharpie pennya ya, karena tulisannya jadi agak-agak besar. Dan sebelum aku editing akhirnya itu aku rubah. Jadi aku sekarang udah ganti, aku cuman pakai washi tape tetap sama, tapi tulisannya aku ganti pakai si Sarasa pen yang mark on. Jadi yang aku pakai untuk nulis-nulis itu karena tulisannya jadi lebih ramping dan kelihatan lebih rapi aja. Ini di bagian bawahnya ada brain dump. Jadi semua yang pengen aku tulis apapun itu, ngasal, ngalor, ngidul, semua aku tulis aja di situ. Halaman terakhir dan halaman favorit aku karena di sini tempat aku nulis semua hal yang mau aku kerjain dalam setiap harinya sampai dengan seminggu. Jadi ini adalah my weekly spread. Aku coba bikin di sebelah kirinya itu dari Senin sampai dengan Rabu, dan di kanan itu Kamis sampai dengan Minggu. Waktu aku pertama bikin ini aku ngerasa ini perfect fit ya, cocok gitu. Tapi ternyata setelah aku ngejalanin aku baru ingat ini kan social media planner. Jadi justru heavy-nya itu banyak di weekend. Jadi untuk minggu berikutnya aku bikin dia nggak terlalu heavy di minggu-minggu awal. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat. Jadi ukurannya akan menjadi lebih konsisten dan masing-masing hari punya kotak sendiri. Tapi ya, ini kalau teman-teman lihat untuk yang hari Senin garisnya agak tebal dan aku karena nggak suka makanya style yang berikutnya garisnya tipis. Itu aku menggunakan Tombow Dual Brush yang water base nomor N95. Selesai. Oke, jadi ini spread aku udah jadi. Ini weekly spread aku untuk minggu pertama di bulan November. Tanggalnya nggak aku tulis. Terus ini untuk habit tracker, brain dump aku, dan project aku yang mau aku kerjain di bulan November ini. Lalu ini November calendar spreadnya, dimana aku bisa ngelihat keseluruhan apa aja yang mau aku kerjain di bulan November. Aku juga bikin ada notes kecil di sini. Dan ini dashboard atau cover dari bulan Novembernya dengan kalender kecil serta ada this month priorities dan juga next month to do. So with that said, seperti biasa, thank you for watching. Kalau kalian nonton videonya sampai akhir ini, please put an emoji of one of the leaf. Dan
Ya, dan seperti biasa aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton videoku dari awal sampai akhir. If you like this video, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen. Dan aku akan ketemu kalian di video-video aku berikutnya. Once again, thank you, and I'll see you next time. Bye!